Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Breaking News Kompas TV. Saudara, kita masih membahas soal gencatan senjata Amerika Serikat bersama dengan Iran selama 2 pekan bersama dengan Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Profesor Hikmahanto Juwana. Prof, melanjutkan pertanyaan saya tadi. Tadi Anda menyebutkan ini menjadi momentum yang pas atau momentum yang tepat bagi Indonesia untuk bisa menjadi inisiator begitu. Tapi yang jadi pertanyaan saya, posisi tawar Indonesia, kekuatan Indonesia untuk bisa menjadi inisiator seperti Pakistan begitu ya, untuk bisa menjadi mediator sekaligus juga untuk menggodok resolusi damai antara ketiga negara, terutama Amerika Serikat dan juga Iran. Kita Indonesia ini kan berada di middle power ya, Prof. Bagaimana Anda melihat ini, kemampuan Indonesia? Ya, pertama adalah jangan pernah kita Indonesia rendah diri lah ya dalam hal seperti ini. Kedua, kita mempunyai presiden saat ini yang mempunyai hubungan yang sangat baik dengan berbagai kepala negara, kepala pemerintahan. Bahkan beliau punya hubungan baik dengan Presiden Macron, dengan Perdana Menteri Inggris, dengan Perdana Menteri Jepang, bahkan juga dengan Presiden Korea Selatan, Cina, dan lain sebagainya. Ini yang harusnya dikapitalisir. Ya, dikapitalisir oleh siapa? Oleh Kementerian Luar Negeri dengan mengusulkan kepada Bapak Presiden bahwa kita ini sebagai inisiator saja. Kita bukan mediator seperti Pakistan, tapi menginisiatifi upaya bagaimana caranya gencatan senjata ini bisa terus berlangsung. Bahkan kalau bisa tidak hanya cuma 2 minggu, tetapi untuk seterusnya. Yang jadi masalah kan karena Iran ini mempunyai kecurigaan yang sangat besar terhadap Amerika Serikat. Karena apa? Karena selalu dia dikhianati. Nah, untuk menutup kecurigaan ini, Bapak Presiden kan bisa mengatakan kepada negara-negara yang punya kepentingan agar terjadinya perdamaian, agar ayo bersama-sama kita menjadi menjamin bahwa Amerika Serikat ini tidak melanggar, terutama yang didorong-dorong oleh Israel. Ini kan kuncinya nih ada di Israel. Amerika Serikat mungkin rakyat Amerika Serikat ini sudah capek ya, dan bahkan mereka mengatakan bahwa jangan-jangan ini merupakan perangnya Israel yang Amerika Serikat harus mengeluarkan darah, mengeluarkan uang yang sangat besar dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu seandainya Kementerian Luar Negeri melalui Bapak Menlu, dan saya sangat berharap bisa berbicara dengan Bapak Presiden, menyampaikan ya, Pak Presiden, sayang kalau misalnya hubungan baik Bapak Presiden dengan berbagai kepala negara, kepala pemerintahan tidak dikapitalisir untuk perdamaian yang abadi di Timur Tengah. Dan ini dibutuhkan sekali, dibutuhkan sekali. Kita mengatakan bahwa kita ini menjadi penjamin, bukan Indonesia sendiri, tapi kita sebagai pihak yang menginisiatifi, ya, bagaimana untuk kita bisa menjadi penjamin. Jadi itu yang menurut saya bisa kita lakukan. Paling tidak seperti yang Bapak Presiden inginkan, bahwa Indonesia ini muncul, ya. Tapi kalau misalnya Kementerian Luar Negeri tidak punya ide, tidak punya ada pemikiran, tidak bisa meyakinkan Bapak Presiden untuk membuat inisiatif dan segala sesuatunya dibebankan kepada Bapak Presiden, sudahlah kalau kayak begitu caranya Kementerian Luar Negeri ditutup saja kalau menurut saya. Ya, masa tidak bisa punya pikiran-pikiran seperti itu? Heran saya terus terang. Dalam masa-masa yang genting sekarang ini, kita butuh perdamaian ini untuk terus. Dan ini sekarang dampaknya kan kepada kita. Ya, bagaimana APBN kita, walaupun sudah disimulasikan oleh Bapak Menteri Keuangan, itu bisa masih menopang. Tapi kan sampai berapa lama? Pak Menkyu bilang bahwa sampai akhir tahun. Tapi kalau misalnya perang ini terus berlanjut sampai dengan tahun berikutnya, ini kan rakyat kita. Jadi saya mohon sekali, saya minta kepada Kementerian Luar Negeri, ayo, ini saatnya Kementerian Luar Negeri berperan. Jangan hanya diam saja. Ya, sampaikan kepada Bapak Menlu, biar Bapak Menlu yang menyampaikan kepada Bapak Presiden. Biar Bapak Presiden bisa memahami, oh iya, ini kita harus lakukan sesuatu demi perdamaian. Ya, jangan kemudian kita berdiam diri sementara banyak negara yang sudah melakukan banyak hal, baik itu di Dewan Keamanan PBB, baik itu yang dilakukan oleh Pakistan dan lain sebagainya. Sementara kita sebagai negara Islam terbesar, sebagai sebuah negara yang ingin perdamaian,
karena di dalam konstitusi kita, dalam pembukaannya ikut di dalam ketertiban dunia. Tetapi kita berdiam diri, ya. Sayang kalau apa namanya network yang Bapak Presiden miliki, apa namanya Bapak Presiden bisa diterima oleh kepala negara, kepala pemerintahan itu tidak dimanfaatkan. Hmm. Ya, sayang sekali. Saya sangat heran ya kenapa Kementerian Luar Negeri ini seolah-olah tidak punya andil di dalam melakukan suatu tindakan terhadap perdamaian ini. Seperti itu, Adisa. Oke, ini saat yang tepat bagi Kementerian Luar Negeri begitu ya, untuk juga mengambil peran untuk bisa melakukan apa ya, bisa melakukan peran yang lebih begitu ya kepada dunia dalam hal ini begitu ya melalui Presiden Prabowo Subianto untuk bisa Betul. turut serta berkontribusi untuk melakukan atau perwujudan ketertiban dunia, salah satunya adalah menginisiator terkait dengan resolusi perdamaian yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan juga Iran begitu. Nah, kalau kita lihat kan apa ya, negosiasi ini akan rencananya akan dilakukan di Islamabad pada hari Jumat tanggal 10 April kalau tidak salah, Prof. Hik. Nah, Anda melihatnya apa yang kemudian nantinya akan terjadi pada saat negosiasi ini? Resolusi-resolusi apa yang bisa diwujudkan dari yang diajukan oleh Iran ataupun kemudian juga dari Amerika Serikat, ataukah kemudian ada penggodokan dari masing-masing poin antara pihak yang bertikai ini kemudian dibikin resolusi baru atau seperti apa? Anda melihatnya bagaimana? Jadi begini, kita tahu dari Presiden Trump sudah menyampaikan 15 poin proposal. Mhm. Sementara kalau dari Iran 10 poin 10 poin. proposal. Dan kalau kita lihat dari sosial medianya Presiden Trump, beliau mengatakan bahwa kita mulai boleh dengan yang 10 poin ini. Karena ini yang dianggap sebagai realistik katanya. Hmm. Nah, mungkin di Pakistan nanti pada waktu pembahasan memang akan ditanya oleh Perdana Menteri Presiden Pakistan ya, mana proposal yang akan digunakan. Saya yakin Iran akan mengatakan pakai proposal saya, tapi Amerika Serikat awalnya mungkin pakai 15 itu, tapi mereka akan mundur dan mengatakan oke, kita mulai dengan 10 proposal. Karena Iran akan merujuk pada apa yang disampaikan oleh Presiden Trump di dalam sosial media, bahwa 10 poin itu yang akan menjadi dasar untuk mereka melakukan pembahasan. Nah, kemudian dari 10 poin itu akan dibahas satu persatu, ya. Intinya adalah kalau misalnya Iran minta dengan demand-nya yang sangat tinggi, misalnya terkait dengan Selat Hormuz, terkait dengan masalah tidak diserang lagi gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah how low can you go? Jadi Iran akan ditanya sampai seberapa rendah kamu bisa menyepakati, karena dari pihak Amerika Serikat mungkin Selat Hormuz dia bilang enggak, harusnya saya yang bisa apa namanya punya kendali terhadap Selat Hormuz. Iran kan mengatakan oh enggak bisa, ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah terkait dengan Selat Hormuz ini di masa yang damai ini apakah boleh dibuka, tapi dengan catatan ada satu institusi atau lembaga atau kumpulan dari pemerintah yang akan mengendalikan Selat Hormuz ini. Ini sebagai titik kesepakatan, ya kan? Nah, terus kemudian juga Iran akan bilang bahwa atas perang yang terjadi kemarin ini banyak saya dirugikan, saya minta kompensasi. Nah, pertanyaannya adalah apakah Amerika Serikat akan memberikan kompensasi itu? Apakah juga akan membawa Israel untuk memberikan kompensasi itu? Kalau misalnya mau diberikan, seberapa besar? Ya, tentu Amerika Serikat pasti akan mengatakan enggak, saya tidak akan memberikan kompensasi. Nah, ini harus sampai pada satu titik sepakatnya ada di mana. Lalu kemudian yang berikutnya adalah berkaitan dengan keberadaan dari negara-negara Teluk yang menghost gitu ya, menerima pangkalan-pangkalan militer Amerika Serikat. Saya yakin pasti Iran akan mengatakan ini harus dihapuskan. Karena apa? Dalam situasi yang kayak kemarin ini, pangkalan-pangkalan ini digunakan oleh Amerika Serikat untuk menyerang Iran. Dan saya nggak mau lagi, misalnya seperti itu. Nah, nanti seperti apa? Jadi poin-poin ini, poin per poin akan dibahas gitu ya. Mungkin dalam waktu yang 2 minggu ini. Tentu Trump akan sewaktu-waktu bisa mengatakan, pokoknya kalau tidak ada deal dalam waktu 2 minggu saya akan serang gitu kan. Nah, tapi dari pihak Iran ya kalau Anda serang ya kami siap untuk menerima serangan itu dan kami akan
serang balas gitu ya, balik menyerang. Nah, dalam konteks pembicaraan nanti di Pakistan sebelum dimulai, mungkin Bapak Presiden setelah berkoordinasi dengan banyak negara bisa menyampaikan kepada Perdana Menteri di Pakistan untuk mengatakan, "Look, ini ada negara-negara yang kami akan menjadi penjamin kalau misalnya nanti ada kesepakatan memastikan bahwa tidak ada pelanggaran, Hmm, ya, dan memastikan bahwa dalam proses 2 minggu ke depan itu Amerika Serikat tidak melakukan serangan. hmm, Kami sebagai negara-negara penjamin, hmm. karena kalau misalnya Amerika Serikat kemudian sudah mulai yang macam-macam, nah nanti kami yang akan tentu berteriak, ya, untuk kepentingan, bukan untuk kepentingan Iran sebenarnya, tapi kepentingan sebagai penjamin, sebagai garantor. Hmm. Nah, itu harus disampaikan kepada pihak Pakistan sehingga apa? Dari pihak Iran dia akan merasa tenang kalau misalnya mereka masuk di dalam negosiasi dengan pihak Amerika Serikat dan memastikan bahwa tidak ada serangan dari Amerika Amerika. Serikat, terutama dari Israel, begitu. Oke, dan inilah posisi penting yang kemudian menjadi krusial ketika gencatan selama 2 pekan ini berlangsung. Ini menjadi momentum yang tepat untuk kemudian bisa melakukan negosiasi, termasuk juga menciptakan apa ya, resolusi-resolusi damai antara Amerika Serikat dan juga Iran. Tentu kita berharap Indonesia juga punya peran di sana, menjadi negara penjamin begitu ya. Nah, Betul. peran dari negara penjamin selain memastikan Amerika Serikat tidak akan melakukan serangan kembali, apa peran negara penjamin? Dan benarkah Indonesia bisa juga menjadi negara penjamin setelah Pakistan dan juga ada beberapa negara lain ya menurut Anda? Ya, menurut saya sangat bisa ya. Tolong dibedakan antara mediator dengan sebagai guarantor gitu ya. Mhm. Mediator memang memfasilitasi antar negara yang bertikai untuk sampai pada suatu kesepakatan. Nah, yang tadi saya katakan, kalau guarantor itu kan menjamin bahwa selama proses negosiasi ini dilakukan tidak ada saling mengkhianati, Hmm, ya. Mereka tetap menjaga bahwa gencatan senjata selama 2 minggu ini betul-betul dipatuhi. Nah, kemudian sebagai guarantor juga tentu kita ingin bahwa kalau misalnya nanti ada kesepakatan damai, itu tidak akan ada pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu pihak. hmm, Nah, di sini sebagai penjamin kita punya peran, tapi sekali lagi ini bukan oleh Indonesia saja. Ya, kita ingin mengatakan kepada baik kepada Iran maupun Amerika Serikat di dalamnya termasuk Israel bahwa sebagai penjamin ini dunia menjamin bahwa proses ini dilakukan dengan baik, hmm, ya, pada saat 2 minggu ini, dan kedepannya kami juga menjamin bahwa tidak ada serangan-serangan hmm, berikutnya gitu. mhm, Jadi mhm, ini dunia, kita mhm, bicara nggak hanya cuma Indonesia atau mhm. misalnya Ada negara lain. Rusia, Cina. Mhm. Iya, ini dunia. Kita makanya disebut sebagai suatu koalisi begitu. Mhm, oke. Nah, ini kan yang menjadi poin krusial adalah ketika nanti adalah negosiasinya adalah Amerika Serikat tidak lagi menyerang Iran, kemudian Iran diharapkan juga bisa membuka Selat Hormuz yang saat ini juga masih diblokade. Tapi kemudian yang jadi pertanyaan harus ada jaminan kemudian ketika Selat Hormuz ini dibuka untuk kepentingan dunia dalam tanda kutip ya, untuk kepentingan dunia. Amerika Serikat tidak lagi menyerang Iran, itu kan tanda tanya besar. Ya, ini yang kita inginkan itu adalah begini, Adisti. Jangan sampai dalam 2 minggu ini digunakan oleh Amerika Serikat untuk membawa kapal induk berikutnya atau menambah amunisi Amerika Serikat. Karena Amerika Serikat selama 1 bulan lebih mereka menyerang Iran, ini kan amunisi mereka semakin lama semakin habis. Ya, mereka bergantung pada amunisi yang ada di pangkalan-pangkalan mereka, di kapal induk mereka dan lain sebagainya. Mhm, Nah, sementara kalau Israel kan dari tempatnya. Tapi bagi Amerika Serikat masih banyak sih sebenarnya amunisi, tapi kan di negaranya. Bahkan Amerika Serikat itu Presiden Trump sudah marah sama produsen amunisi yang mengatakan mereka nggak bisa diminta untuk cepat. Jadi Trump minta supaya segera gitu ya. Nah, yang kita tidak inginkan adalah waktu 2 minggu ini digunakan oleh Amerika Serikat untuk menebalkan kemampuan dia menyerang kembali ke Iran. Nah, oleh karena itu di sini ya Iran kan perlu dikasih assurance gitu ya, perlu dikasih jaminan jaminan. bahwa itu tidak akan dilakukan oleh Amerika Serikat. Nah, siapa yang bisa memberikan jaminan ini? Ya kita.
masyarakat dunia. Kita akan mengatakan bahwa Trump, Anda nggak boleh ini dalam proses ini memperkuat pasukan Anda, memasukkan lagi misalnya Oke. senjata-senjata dan lain sebagainya itu. Oke, baik, maaf Prof. Hik, kita harus ke konferensi pers Badan Komunikasi dulu. Kita akan lihat bagaimana keterangan resmi.